Kizonly Q5S, sebuah speaker portable yang cukup murah dan lagi laris di tahun ini. Sudah terjual lebih dari 10.000 unit speaker di salah satu marketplace. Dan juga sudah banyak ulasan mengenai speaker portable ini, yang katanya suara yang dihasilkan cukup bagus. Tapi apakah benar? Oke, langsung saja kita bahas. Untuk dus kemasannya seperti ini, dengan dus warna oranye dan putih. Pertama kita akan mendapatkan satu unit speaker portable-nya. Kedua, terdapat kabel charger dan kabel ini sudah Type-C. Selanjutnya terdapat satu buah kabel jack AUX 3,5 mm jantan ke jantan. Terdapat juga tali gantungannya seperti ini. Dan terakhir terdapat manual usernya. Untuk unit speakernya sendiri bentuknya seperti ini. Bagian pelindung speakernya terbuat dari jaring kain dan build quality-nya juga cukup bagus. Di bagian belakangnya terdapat lubang gantungan untuk talinya. Terdapat 4 tombol navigasi dan juga sudah terdapat mikrofon. Tidak hanya itu, di sini juga terdapat slot micro SD, soket USB, soket charger Type-C, dan soket AUX. Speaker ini juga memiliki fitur FM radio, jadi pada bagian sini terdapat antena yang bisa kita tarik. Sudah dilengkapi dengan kaki karet pada bagian atas dan bawah tentunya. Speaker ini menggunakan 2 buah PBR. Untuk pengisian ulang baterai ini sudah terdapat lampu indikator warna merah, dan jika sudah penuh maka lampu indikator ini akan mati. Jika kita hidupkan, maka berbunyi seperti ini. Bluetooth mode. Dan kalau kita matikan, sound effects-nya seperti sound effects speaker JBL. Bluetooth mode. Jika dihidupkan, juga ada lampu indikator yang menyala warna biru dan berkedip. Untuk detail spesifikasi lainnya yaitu menggunakan 2 buah driver atau speaker 5 watt 3 ohms dengan kapasitas baterainya 1800 mAh. Dapat bermain musik sekitar 4-6 jam. Tapi nanti saya akan coba seberapa lama memainkan musiknya. Dimensi speaker ini 200 x 91 x 91 mm. Sudah dibekali dengan rating IPX5, yaitu tahan terhadap guyuran air dari segala arah. Jadi bukan direndam di dalam air. Tidak terdapat keterangan mengenai versi Bluetooth yang digunakan, dan tersedia dalam 4 pilihan warna. Oke, langsung saja kita lakukan tes. Pertama, saya akan coba fitur FM radionya. Untuk mengganti modenya, kita bisa tekan tombol M ini. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu.
Oke, berfungsi normal untuk fitur FM radio ini. Kedua, saya akan coba fitur AUX. Kita hubungkan kabel jacknya ke speaker dan smartphone. Jika sudah, kabel jacknya dihubungkan, maka akan otomatis masuk ke mode AUX. Fitur AUX ini berjalan normal. Ketiga, saya akan coba fitur Bluetooth-nya. Hubungkan Bluetooth smartphone ke speaker ini. Fitur Bluetooth-nya juga berfungsi normal. Dan untuk semua tombol navigasi ini juga berfungsi dengan baik. Keempat, saya akan coba fitur SD card-nya. Jika kita masukkan SD card-nya, akan otomatis masuk ke mode SD card-nya. Bluetooth mode. Bluetooth. Play by TF card. FM mode. Loh. Kok malah masuk ke mode FM radio? Bluetooth mode. Play by TF card. FM mode. Bluetooth mode. Coba kita masukkan sekali lagi. Play by TF card. FM mode. Bluetooth mode. Play by TF card. FM mode. Bluetooth mode. Hasilnya tetap sama, malah masuk ke mode FM radio. Oke, kita coba pakai flash disk. Apakah akan sama hasilnya? Play by FM mode. Play by FM mode. Bluetooth mode. Play by FM mode. Dan ternyata hasilnya tetap tidak bisa untuk fitur SD card dan flash disk ini. Dan flash disk ini juga langsung hangat. Nah, seharusnya kita masukkan SD card ataupun flash disk, speaker ini akan otomatis memutar musik seperti yang tertulis pada manual usernya ini. Enter to Bluetooth. Kalau kita bandingkan dengan speaker Lineage S220 ini, apabila kita masukkan SD card ini, maka speakernya akan otomatis memutar musik.
music. Oke, jadi kesimpulannya mengenai speaker ini, yang pertama, ternyata ada dua fitur yang tidak bisa kita gunakan, yaitu fitur SD card dan flash disk. Tapi kemungkinan hanya unit saya saja yang bermasalah. Untuk suara ternyata ya biasa saja, nggak ada istimewanya. Standar speaker portable 100 ribuan. Jika kita fullkan volumenya, suaranya akan pecah atau sember. Sama seperti speaker lainnya S220 kemarin. Nah udah gitu, belum stereo dan masih mono suaranya. Berbeda dengan Silenyes yang sudah stereo. Tapi bagi saya speaker ini memiliki bass yang agak mendingan jika dibandingkan dengan Silenyes S220. Ya, bassnya sedikit lebih berasa. Nah, kalau ngomongin bass, Passive Bass Radiator atau PBR ini, buat saya karetnya cukup tipis jika dibandingkan dengan karet PBR beberapa speaker yang saya punya. Dan perlu kalian ingat, PBR ini bukanlah speaker. Ini hanyalah karet membran yang fungsinya untuk meningkatkan frekuensi rendah. Nah, PBR ini sering digunakan untuk speaker di bawah 6 atau 5 inch selain menggunakan port. Apakah speaker ini sudah support TWS? Saya belum bisa memastikan apakah bisa, karena saya hanya beli satu speaker saja. Dan saya juga sudah baca pada DUS atau user manualnya tidak disebutkan mengenai TWS-nya. Tapi kalau menurut deskripsi produknya, speaker ini sudah support TWS. Setelah saya coba memutar musik dengan volume 100%, ternyata hanya mampu memainkan musik selama 2 jam saja. Dan untuk lama pengisian ulang baterainya sekitar 3 jam. Untuk harga speaker portable ini saya beli di harga 120 ribuan. Untuk harga normalnya sekitar 160 ribuan. Jika kalian tertarik untuk membelinya, kalian bisa klik link di kolom komentar. Dan jika kalian ingin melihat isi dalaman speaker atau membongkar speaker ini, silahkan tinggalkan like dan komentar. Oke guys, sekian video kali ini. Tetap kreatif dan tetap kacau.